Kalau mereka tidak masuk bekerja atau ada absen yang mereka itu tidak masuk hari kerja itu, gajinya dipotong, bahkan komisinya bisa tidak keluar. Jadi begini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Kasih di channel Zero to One. Ini sudah jam berapa ya? Kayaknya jam 12 malam ini. Jadi saya sudah sampai rumah ya. Ya masih lanjutin kerja juga. Jadi ada beberapa banyak kerjaan yang harus saya selesaikan juga. Termasuk ini salah satunya ya. Ini produk madu saya. Namanya garlic honey ya. Ini itu suplemen alami untuk orang-orang yang lagi kolesterol ya atau darah tinggi. Karena ini itu terbuat dari fermentasi madu murni dengan bawang putih. Saya mau menjawab pertanyaan teman-teman dari beberapa, ada yang masuk di komen Instagram, ada yang masuk komen ke YouTube. Jadi dia itu bertanya mengenai, Bang, di Pialang itu kan konsepnya kan freelance marketing, ya kita freelance marketing. Di situ kita dianggap sebagai pegawai freelance. Kalau ada nasabah, kalau kita closing, harusnya kan kalau freelance itu kan ya lepas aja, meskipun kita itu tidak ikut absen di kantor, namanya freelance ya freelance aja. Tapi di perusahaan saya itu sudah closing, tapi kok absen saya kok masih dihitung ya. Maksud saya itu dia cek log, kalau telat itu kepotong ya. Terus kalau mereka tidak masuk bekerja atau ada absen yang mereka itu tidak masuk hari kerja itu, gajinya dipotong, bahkan komisinya bisa tidak keluar. Jadi begini teman-teman, setiap perusahaan itu punya ketentuan atau peraturannya masing-masing ya. Dan tujuannya itu juga beda-beda. Ada perusahaan yang memang tujuannya itu untuk memacu kinerja karyawannya itu agar mereka itu bisa lebih produktif lagi dan mereka lebih disiplin. Maka dari itu mereka menggunakan peraturan potong gaji atau absen dan lain-lain. Ada juga yang tidak ya. Terus banyak juga memang orang yang mengatakan bahwa peraturan itu memang tidak fair. Saya ini pengen memberikan pencerahan kepada kalian semuanya. Ada yang dinamakan independent broker. Ya, independent broker ini adalah sebenarnya tuh seperti anak buah saya ya. Anak buah saya itu si Henry, yang sekarang bekerja di perusahaan Pialang itu, dia adalah seorang independent broker. Dia ini bekerja di perusahaan Pialang yang dimana itu dia tidak ada kewajiban untuk ngantor. Ya, dia tidak ada kewajiban untuk ngantor sama sekali. Jadi mau didatang ke kantor atau tidak, yang penting dia itu bisa punya nasabah dan bisa menghasilkan transaksi trading di kantornya ya. Jadi si Henry ini sama sekali tidak pernah ke kantor. Bukan sama sekali tidak pernah ya, tapi dia itu jarang ke kantor. Dia ngomong sama saya, dia itu jarang ke kantor. Terus nasabahnya dia itu hanya di-maintain melalui online. Jadi semua berita-berita dari analisa dari market outlook dari kantornya itu dia serahkan ke nasabahnya itu secara online. Jadi semua kegiatan nasabahnya di perusahaannya itu ya semuanya online. Mau withdrawal, mau tradingnya dan lain-lain. Kecuali kalau mungkin nasabahnya itu ada mau konsultasi atau mau datang ke kantor, dia bisa datang ke kantornya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan gajinya Henry? Gajinya Henry itu semua full amount ya. Jadi dia kemarin ngomong ke saya, dia kayak itu dapat allowance ya, dapat gaji pokok plus dengan komisi ya, komisinya. Jadi komisinya itu ada dari akun reguler ya dengan full lot, ada yang dari akun mini, ada juga yang dari akun mikro. Jadi selama dia punya nasabah yang bertransaksi, otomatis Henry akan mendapatkan allowance atau gaji pokok dari perusahaannya itu. Itu menurut saya sangat fair ya, sangat fair dan sangat adil untuk para pekerja yang memang mereka ini tidak mau terikat sama satu perusahaan. Saya kayaknya diceritakan juga bahwa sebenarnya Henry ini dia itu punya beberapa pekerjaan sebenarnya. Jadi dia itu bekerja sebagai broker atau bekerja di futures trading itu sebagai broker. Dia itu hanya side hustle-nya aja. Jadi dia itu punya pekerjaan sampingan sebagai broker ya, karena memang dia suka pekerjaannya dan dia juga dapat penghasilan yang bagus dari situ. Sementara dia juga punya pekerjaan-pekerjaan lain. Misal kayak Henry ini punya usaha bengkel las di Kabupaten Ngawi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman semuanya ini pengen berkarir atau punya side hustle atau penghasilan sampingan di perusahaan Pialang, saya sarankan kalian coba hubungi si Henry, tanya-tanya dulu bagaimana mekanismenya,
Atau kalau kalian mau, kalian bisa join aja sama di perusahaannya dia. Siapa tahu kalian bisa masukkan di situ, karena itu tidak menutup peluang kalian untuk bekerja di perusahaan lain juga. Jadi kalau kalian pengen bekerja di perusahaan lain, bisa secara full time, dan bisa juga menjadi broker atau bekerja di perusahaan pialang secara side hustle atau secara sampingan. Jadi kalian punya multiple source of income. Jadi kalian tuh punya double income ya. Kalian punya double income dari perusahaan pekerjaan utamanya kalian dan dari penghasilan sampingannya kalian sebagai broker di pialang. Saya rasa seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share teman-temannya, share ke sosial media, dan jangan lupa subscribe. Saya doakan semoga kalian sukses dan cuan selalu. Terima kasih.